Buat kami terus mempercayakan diri kepada-Mu Tuhan. Dan biarkan kami Tuhan selalu mengizinkan Engkau untuk memiliki setiap kehidupan kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami butuh banyak keberanian Tuhan. Kami butuh banyak kerelaan. Tapi malam hari ini mari terus ajari kami bagaimana caranya Tuhan. Untuk kami bisa menyelesaikan semua tugas dan bagian kami. Mari sore malam hari ini Tuhan berikan kami Tuhan hati yang lembut. Telinga seorang murid Tuhan. Roh yang gampang dididik dan diajar. Untuk kami menyerap maksimal yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih karena Engkau baik. Mari Roh Kudus dampingi setiap kami untuk kami belajar maksimal menyerap yang daripada-Mu Tuhan. Dan setiap perkataan apapun biar keluar daripada-Mu. Yang bukan berasal dari Engkau kami batalkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa atas segalanya. Terima kasih karena Engkau baik. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk. Iya, sore malam hari ini saya dapat tema segenap hati untuk Tuhan, saudara. Saat saya renungkan segenap hati untuk Tuhan itu apa sih? Bagaimana? Saudara, kalau di beberapa waktu yang lalu ya di Sion ada bilang all out. Lalu ada beberapa bahasa bilang gaspol gitu. Saya mulai merenungkan saat dikatakan bahwa engkau harus segenap hati dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini segenap hati dengan Tuhan, kita tidak bisa berlambat, saudara. Engkau harus menetapkan langkah, engkau harus memutuskan begitu banyak hal. Engkau harus bukan cuma berjalan, tapi engkau perlu lari bahkan terbang kalau perlu. Hanya masalahnya, seringkali kita selalu berkata, ayo doa. Lari dengan Tuhan, terbang dengan Tuhan. Lalu setiap kali saya saudara, saya mikir, piye carane? Bagaimana caranya lari dengan Tuhan? Bagaimana caranya bisa terbang dengan Tuhan? Ternyata setelah saya renungkan, saya belajar, saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan cuma ngomong satu hal, kamu jangan jadi penonton. Kita ini saudara harus ikut bertanding. Maka engkau bisa lari. Saudara kalau bertanding, itu kan tidak ada yang keleleran, malas-malasan saudara ya, betul tidak? Semua orang bertanding punya niat untuk menang. Punya niat yang namanya untuk mendapatkan sesuatu, sebuah penghargaan entah hadiah apapun. Tapi kita itu ada sesuatu yang kita tunggu, yang kita perjuangkan. Kalau kita ini tidak memperjuangkan saudara, iman percayamu hari-hari dengan Tuhan. Sulit ke depannya saudara, engkau belajar percaya, belajar punya iman, percayalah engkau tidak akan bisa melakukan semuanya kalau kita tidak praktek. Saya ingin kita sama-sama membaca di 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. PPT-nya mungkin bisa ditayangkan saudara ya. Hidup kita itu seperti pertandingan saudara. Dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tuhan katakan engkau harus ikut bertanding. Saudara hari-hari itu ramai banget. Kalau kita lihat di televisi, media sosial. Banyak perlombaan olahraga saudara. Jadi setiap kali saya nonton, Tuhan ngomong kamu perhatikan. Kalau sekarang banyak olahraga bulu tangkis, nanti apa Open, Indonesia Open, siapa Open lah ternyata, ya toh banyak. Maka itu bertanding. Yang rame, yang main apa yang nonton? Yang nonton. Saya tuh paling seneng kalau misalnya main bulu tangkis itu kemudian rame tuh saudara. Sampai mengejar bola, sampai jatuh bangun, maju ke depan, maju ke belakang gitu. Rame. Saya akan bersorak. Saya nonton sepak bola. Kalau golnya aja, kalau enggak gol-gol gitu, jengkel saya. Tapi lebih ramai kalau ada yang tawuran saudara. Lebih ramai lagi, lebih menarik. Lalu lomba apa lagi? Lomba apapun yang ramai selalu yang nonton. Saudara kalau engkau menjadi penonton saja, maka kita cuma apa? Korban waktu. Kita cuma datang kadang-kadang bayar saudara ya, betul enggak? Beli tiket untuk nonton. Setelah itu engkau nonton cuma apa? Bersorak. Kalau jagoan yang kita andalkan itu menang, kita akan bergembira. Tapi saudara dapat hadiahnya enggak?
Enggak. Tapi kalau nanti jagoan yang kita andalkan kalah, kita marah-marah. Padahal ada urusannya dengan kita enggak? Enggak. Sampai cuma nonton. Begitu pula kekristenan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak praktek dengan Tuhan dan engkau hanya nonton, saudara, bagaimana mungkin kau berkata, Tuhan kenapa engkau tidak memberkati aku? Lah saya diberkati apa? Oh saudara cuma nonton kok. Engkau bahkan tidak terlibat di dalamnya. Engkau lihat orang lain diberkati dan kau ngomong, aku juga sama. Sudah ikut sana ikut sini, memuji Tuhan, memberikan segala hal. Kenapa Tuhan tidak memberkati? Engkau nonton saudara. Engkau bahkan tidak berani berjalan dengan Tuhan untuk praktek. Tapi kita harus bertanding. Dan bertanding itu saudara bukan masalah hal yang sepele. Engkau bertanding, engkau butuh latihan. Engkau bertanding, engkau butuh persiapan. Bukan asal mencar gitu saudara seperti pertandingan 17-an ya toh. Kalau pertandingan 17-an kan menurut saya hanya untuk bersenang-senang. Mungkin yang serius cuma sedikit. Dan kita punya skill apa? Yang minim. Kenapa? Cuma makan kerupuk saudara. Tidak perlu skill jauh-jauh. Saudara hanya perlu makan dengan cepat itu aja udah. Tidak perlu latihan. Atau saudara mungkin apa? Lomba apa? Balap karung mungkin. Hanya untuk bermain dan bersenang-senang. Tapi itu pun kalau engkau menikmatinya dalam pertandingan, saudara meskipun pertandingan sederhana, cuma dapat apa? Beng-beng kadang-kadang, betul enggak? Dapat permen, saudara happy. Karena apa? Engkau bertanding. Engkau mendapatkan sesuatu, engkau harus berusaha memaksimalkan sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Nah saudara, saat saya mempersiapkan hari ini, Tuhan bagaimana caranya? Lalu Tuhan tuh mengingatkan saya, sekian tahun lalu saudara, saya pernah cerita bahwa saya pernah kerja di bengkel. Tapi bengkel yang tempat saya kerja itu bukan tempat bengkel ganti oli, gitu ya, mungkin periksa ban itu enggak saudara. Tapi kami ini membuat kendaraan untuk speed off-road. Ya, off-road itu ada beberapa kategori, speed off-road dan rock crawling zaman itu. Tapi di sini saya mau cerita tentang speed off-road. Ya. Speed off-road ini lain saudara, sama yang namanya Formula 1. Coba next PPT-nya. Nah, saudara kalau Formula 1 itu endurance, ketahanan. Dia akan punya kecepatan yang tinggi, atau berputar di tempat yang sama, keliling 1 kali, 2 kali, 3 kali. Atau hanya dihitung waktu dan apa? Jalannya lurus saudara. Formula 1 tidak boleh jalan bergelombang. Karena memang kendaraannya hanya didesain untuk kecepatan tinggi di tanah yang rata. Di banyak negara tidak ada yang punya sirkuit F1, tidak semuanya punya. Ada beberapa negara Eropa jalan rayanya bisa dipakai untuk pertandingan Formula 1 saudara. Tapi di Indonesia tidak bisa saudara. Banyak lubang gitu. Nanti sudah cepet, kena lubang jeden, balik mesti Pak. Pasti akan terguling dan terbalik. Lalu saya tanya, hidup kami ini Tuhan, Formula 1 bukan kata Tuhan. Hidup kita tuh diizinkan Tuhan seperti apa? Speed off-road satu lagi. Bergelombang, berlumpur, basah, kering, naik, turun saudara. Trek tidak jelas, kadang masuk hutan, keluar hutan, lewat sungai. Itu hidup kita. Saudara kalau misalnya kita bilang, tapi hidup saya baik-baik saja Ci. Saya akan gas kencang. Saudara, percayalah mungkin engkau sedang dipercaya Tuhan untuk menjadi pembalap Formula 1. Tapi engkau harus sangat ahli menghindari lubang dalam hidupmu. Saya mau tanya sekarang, dalam hidup kita, siapa yang jalannya mulus? Ada? Menurut saya banyak bopengnya saudara. Banyak lubang. Engkau tidak prepare untuk Formula 1. Tapi Tuhan mau bilang apa? Prepare untuk apa? Speed off-road. Off-road ada yang cuma off-road saja. Lewat jalan yang ekstrim. Tetapi yang namanya speed off-road bukan hanya melewati jalan yang ekstrim, tapi harus kecepatan yang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Saudara, dikatakan bahwa engkau ikut bertanding, kita akan memperoleh sesuatu yang Tuhan sediakan. Tetapi engkau perlu yang namanya penguasaan diri itu pertama. Di setiap pertandingan apapun. Dalam kehidupan setiap kita, engkau butuh yang namanya menguasai diri. Saudara, tidak ada hal yang terburu-buru yang bagus saudara. Semua yang terburu-buru pasti berantakan.
Saya masih ingat, waktu itu kami saya lupa ke Eropa atau ke Israel bersama Pak Daniel almarhum, Bu Selvi dan Casey masih kecil. Saat itu dikatakan, yuk nih kita pergi ke gate. Saya kalau pergi-pergi luar negeri bareng Pak Daniel itu senang saudara. Ya kan saya biarkan saudara-saudara saya yang lain pergi, saya ikut Pak Daniel aja. Ya toh. Karena selalu menemukan makanan yang enak hambanya ini. Jadi saya selalu ikut kemanapun dia pergi, kalau keluar negeri barengan saya ngindel aja gitu kan. Nah, lalu ayo kita jalan pelan-pelan, coba dibaca. Lalu saya baca gitu kan, oh di gate 1 kok. Yo saya yuk jalan. Zaman itu masih kami jalan berempat. Lalu tiba-tiba lihat kiri kanan seperti nenek gunung saudara ya. Lihat saja banyak pohon cemara, lihat sini lihat sana, kami tidak menyadari. Perhatian yang kita punya hilang saudara, sejenak. Ternyata begitu sampai gate 1 keluar pengumuman yang baru. Ternyata penerbangan dipindah ke gate 50 saudara, kebayang gak saudara? You know, zaman itu memang belum se-legend sekarang, masih bisa lari tapi kan tetap jam sudah mepet, sudah dipanggil, boarding, saudara tahu. Buru-buru itu merusak banyak hal. Saya tahu pokoknya Casey langsung ditarik sama Bu Selvi, saya lari di belakangnya pokoknya yang lari seperti orang nyaris ketinggalan, ya memang nyaris ketinggalan. Tapi begitu buru-buru bisa enggak kita menikmati kiri dan kanan tadi? Enggak bisa. Saya bahkan tidak tahu yang saya lewati tadi apa, saya cuma fokus pokoknya mana nomor 1, nomor 2 harus kelewatan sampai 49, 50 harus berhenti. Yang namanya buru-buru tidak membuat kita bisa menikmati banyak hal. Perjalanan kehidupanmu dengan Tuhan, engkau bisa menguasai dirimu. Sehingga engkau bisa menikmati perjalananmu dengan Tuhan. Meskipun speed of road. Tapi kita tahu apa? Menguasai diri itu penting. Kalau kita punya penguasaan diri, engkau tidak pernah mementingkan dirimu sendiri, engkau akan fokus dengan Tuhan. Dan yang kedua, engkau harus mempersiapkan diri dalam segala hal. Engkau bertanding dalam bentuk apapun, engkau harus mempersiapkan segala sesuatu dengan segenap hati. Masa sih saudara ada di sini yang mau bertanding tapi kalah? Enggak apa-apalah saya bertanding aja, yang penting saya bertanding, kalah enggak apa-apa. Menurut saya sia-sia. Dalam pertandingan kehidupan kekristenan kita, engkau harus mendapatkan mahkota yang abadi yang disediakan Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah saudara, kalau kita ini berjalan dengan Tuhan, engkau mau bertanding, engkau itu harus diperlengkapi dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak enak. Mungkin jalan bergelombang, jalan tidak rata, mungkin kadang berlumpur, kadang naik, kadang turun. Engkau harus mempersiapkan diri saudara. Nah, saya mau bercerita lewat speed of road ini saudara ya. Untuk kita bisa bertanding speed off road tadi, saudara. Saudara jangan mau gini, Cik kok cerita bengkel, Cik. Itu supaya saudara ngerti mobil sedikit, saudara. Yang hal yang pertama, kalau kita ini mau ikut lomba speed off road, engkau harus punya kendaraan, betul tidak saudara? Saudara mau ikut lomba, balap mobil, tidak punya mobilnya, saudara mau pakai apa? Itu. Saudara sekarang kalau kau bilang gaspol, segenap hati untuk Tuhan, saudara harus punya sesuatu wadah dalam hidupmu, yaitu hidup kita sendiri, untuk kita bisa melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan maksimal. Hal yang pertama, engkau harus punya kendaraannya. Tetapi kendaraan yang bagaimana? Poin pertama, engkau harus punya dasar yang kuat. Saudara, selanjutnya dikatakan dasar yang kuat. Kalau kita lihat saudara, ini tuh dasar, sasis mobil itu tidak bisa sembarangan. Saudara kalau yang dikatakan speed off road biasanya mobil-mobil dengan kapasitas mesin yang besar minimal 8 silinder. Kalau di dalam pertandingan zaman dulu saudara ya, karena sekarang berubah caranya, itu adalah sebuah gengsi, adalah sebuah pertandingan terakhir yang ditunggu-tunggu karena kapasitas mesin unlimited. Tapi zaman itu kira-kira 10-20 tahun yang lalu baru ada 8 silinder. Saya tidak tahu sekarang. Ya, yang paling besar itu 8 silinder. Pasti yang diincar dan punya Mustang biasanya. Dan kami akan impor dari Amerika. Nah, engkau harus punya dasar sasis yang kuat. Dikatakan di sini di bawah di ayat Yesaya 28 ayat 16.
Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat 16. Dikatakan ada letakkan sebuah dasar yang kuat. Di Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 11 dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Saudara, engkau harus punya dasar kehidupanmu. Engkau mau bertanding all out untuk Tuhan. Hal yang pertama, engkau harus punya dasar Yesus dalam hidupmu. Saudara, engkau tidak bisa punya dasar yang lain. Satu-satunya yang kita bisa miliki, engkau harus punya dasar yang kuat. Yaitu siapa? Yesus sendiri. Kalau engkau tidak mempercayakan hidupmu kepada Tuhan sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai fondasi, saudara, angin badai dalam kehidupanmu menerpa, engkau akan mudah tergoyahkan dan roboh. Yang pertama, engkau harus punya Yesus sendiri. Saudara, saya pernah zaman itu, saya ini dulu punya impian mobil, saudara. Saya itu kepengen punya mobil Escudo, Suzuki atau Vitara zaman itu. Lalu saat saya di bengkel, sekali waktu datanglah seorang bapak membawa Vitara baru. Vitara baru warnanya ungu. Bagus ya. Saya pikir dia akan membuat mobil dengan jenis lain. Lalu setelah dia bernegosiasi dengan teman saya yang satu lagi, ngobrol panjang lebar, oke, katanya, kita deal. Terus kemudian dia ngasih tahu, Lan, kita dapat kerjaan, kita bikin mobil, bikin produk satu lagi untuk speed off road. Oh, oke. Terus saya tanya, lah mobilnya mana? Itu. Saudara tahu? Untuk ukuran Escudo Vitara zaman itu, yang dirancangkan untuk speed off-road dengan 8 silinder mesinnya. Sasisnya itu kepanjangan, saudara. Kalau mau sekalian Jeep Cherokee. Tapi kalau Vitara itu tanggung. Pilihannya tidak, kan mobil tidak bisa dipanjangin, saudara, ya, betul tidak? Harus apa? Dipotong. Saudara tahu itu mobil yang baru. Sasis itu dipotong loh, saudara. Dikecilin, saudara. Saya tuh sampai gini, emane-mane. Tapi saudara, dalam kehidupanmu, engkau mau menemukan ukuran yang tepat. Setiap kita punya ukuran sasis yang berbeda. Tapi kalau bawaan hidup kita, engkau terlalu panjang, maka Tuhan akan potong semua sifat jelekmu. Dia akan aturkan begitu rupa sampai takarannya pas. Nah, masalahnya, saudara belum mulai pertandingan, baru mau dibikin, semua yang jelek dikikis, dipotong, saudara ngamuk. Kalau engkau dibiarkan dengan ukuran yang ada, percayalah engkau akan gampang terbalik, Bapak Ibu Saudara. Harus ada ukuran yang pas. Saya tanya, kok eman-eman, kenapa enggak pakai Cherokee aja? Ukurannya lebih bagus. Saya bukan promo mobil loh, saudara ya. Tapi supaya kita punya bayangan. Dikatakan maunya pakai yang ini. Oke. Saudara punya dasar sasis yang pas. Hal yang pertama. Dikatakan Yesus sendiri. Di firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, dikatakan di sini tadi Yesaya 28 ayat 16 bahwa siapa yang percaya tidak gelisah. Dasar hidup kita akan Tuhan. Yaitu adalah apa? Engkau percaya dan engkau tidak gelisah. Dasar yang sedang pertama yang diletakkan dalam hidupmu hari-hari ini, kalau engkau merasa gelisah, maka saudara harus bertanya kepada dirimu sendiri, sampean pakai dasarnya siapa? Karena kalau dasarnya Yesus, engkau harus percaya dan tidak gelisah. Ada sebuah ketenangan di dalamnya. Dan yang kedua dikatakan, Tuhan itu apa? Mengenal kepunyaannya di 2 Timotius 2 ayat 19 tadi. Ya toh, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, kita kenal Tuhan. Tapi belum tentu kita dikenal Tuhan dalam versi dekat dengan hatinya. Sama, semua orang tahu Pak Jokowi karena presiden. Tapi belum tentu Pak Jokowi tahu kita. Engkau perlu belajar bagaimana caranya mengenal Tuhan.
Dan lebih penting engkau harus belajar bagaimana caranya engkau dikenal oleh Tuhan. Bagaimana dikenal oleh Tuhan? Belajar firman Tuhan, saudara. Mengerti isi hatinya. Mengerti apa perintahnya. Mengerti apa yang harus dilakukan. Mengerti apa yang disukainya. Saudara, dalam pelayanan seringkali kita ini, engkau melayani pekerjaan Tuhan. Engkau pikir bahwa engkau melayani asal yang penting main musik lah, yang penting nari. Atau yang penting aku cari jiwa. Engkau bahkan tidak bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Saudara, engkau tidak mengenal Tuhan. Engkau sedang mengerjakan atau engkau sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kita ini, engkau harus melayani Tuhan. Dan dalam artian kau melayani Tuhan, kau harus bertanya kepada Tuhan apa yang Dia mau untuk kau lakukan. Itu yang membuat kita bisa dikenal oleh Tuhan. Dan yang paling penting adalah apa? Meninggalkan kejahatan. Tapi saya bukan penjahat, saudara. Engkau mencintai hal lain lebih daripada Tuhan. Itu sudah kejahatan. Meninggalkan kejahatan dalam artian kau fokus dengan Tuhan. Mengutamakan Dia di atas segalanya. Dan menyenangkan hatinya. Saudara, ini baru satu poin, saudara. Yaitu apa? Dasar. Lalu yang kedua dikatakan apa? Punya rangka kendaraan yang kuat. Saudara, speed off road ini, pipa-pipanya itu bukan pipa yang tipis, tapi pipa yang tebal. Cara nyambungnya, dilasnya itu ada teknik khusus. Tidak boleh ada celah, supaya apa? Karena di-prepare begitu nanti dia terbalik ataupun bagaimana, ya harusnya tidak terbalik saudara karena stabil, supaya itu tidak pecah, patah atau bengkok. Jadi sangat kuat. Kuat kena benturan dalam apapun. Kenapa kok bentuknya ruwet, Cik? Saudara kok belajar fisika itu gaya tarik, gaya tekan gitulah saudara ya pokoknya. Jadi akhirnya bentuknya itu macam-macam. Itu yang membuat kuat. Dikatakan rangka yang kuat. Yang bisa tahan uji. Yang bisa apa? Seimbang. Tidak mudah putus atau bengkok dikatakan. Tahan uji lu bagaimana? Saudara, saat mobil sudah jadi, maka kami ini akan test drive biasanya. Lewat dicoba medan yang ekstrim. Sengaja kadang-kadang tuh dijungkir balikkan saudara. Supaya kita tahu kekuatan rangkanya. Dan biasanya baik-baik saja di bengkel yang kami buat, bukan promosi saudara ya. Zaman itu mungkin sekitar berapa? Mungkin 20 tahun yang lalu mungkin. Masih ada bengkelnya, masih ada sampai hari ini. Tapi bukan dengan saya lagi saudara. Tapi masih ada bengkelnya, ada di Cimahi kalau tidak salah. Nah, sekali lagi kuat tahan uji. Tapi saudara tahu tahan uji itu melewati sebuah proses dalam kehidupan kita yang tidak sederhana. Dikatakan di sini, di Roma pasal yang kelima. Ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, dikatakan tahan uji. Sebelum tahan uji di firman Tuhan dikatakan harus lewat apa? Sengsara dulu. Sengsara, tekun, baru tahan uji. Lalu sengsara itu seperti apa? Macam-macam kategorinya. Tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Saudara, kalau engkau punya sebuah pikiran bahwa kalau kita tidak bisa makan maka kita sengsara. Kalau buat saya itu bukan kesengsaraan saudara. Kalau sampai tidak bisa makan mungkin buat saya sebuah ucapan syukur supaya tidak banyak makan sayanya. Tapi kalau engkau bilang bahwa saya tidak memegang uang, saya tidak punya uang, itu sengsara buat saya. Kalau saya mungkin sedikit saudara. Ada yang ngomong kalau saya sakit itu kesengsaraan buat saya. Tergantung setiap kita kesengsaraan yang engkau anggap itu seperti apa. Tapi itu adalah masalah, itu adalah yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidupmu. Untuk engkau belajar tekun. Saudara, saya punya cerita. Kami ini kan tinggal di Windu. Tempat persekutuannya itu kan ada di lantai 2 saudara. Masih kontrak.
Nah, bulan Maret kemarin itu kontrakannya habis. Nah, karena persekutuan kami ini kan tinggal bersama keluarga almarhum Pak Yusak. Ya toh. Jadi Pak Yusak akan membayar kontraknya dan kita ikut nebeng kebaktiannya. Tapi begitu hambanya ini pulang, maka berubah, saudara, berubah. Kontrakannya habis, zaman Pak Yusak masih ada itu gampang. Gitu. Saya tidak perlu berdoa, nangis-nangis sama Tuhan, puasa 40 hari, 40 malam, tidak perlu saudara. Cukup Pak Yusak satu yang sembahyang. Gitu. Dia yang ngontrak, kita tinggal menikmati. Ini jangan ditiru saudara ya. Nah, begitu hambanya pulang, masih ada sisa kontrakan ayam toh. Tapi begitu kontrakan habis 3 tahun pertama. Saat saya bilang, Bu mau diperpanjang. Oh iya, saya bilang. Berapa lama? 10 tahun. Punya iman saudara ya. Tapi di tengah jalan kok enggak nyampe imannya. Saya telepon sama yang punya rumah. Bu boleh enggak Bu? 10 tahun saya cicil Bu. Pokoknya saya cicil sepunyanya saya uang lah Bu. Ibunya bilang boleh enggak apa-apa Bu. Terserah. Bulani saja mau cara membayarnya bagaimana. Tuhan itu selalu punya kebaikan saudara untuk menolong kita. 3 tahun pertama aman saudara. Tuhan cukupkan begitu rupa dengan ajaib. Tapi saya kemarin begitu selesai. Saya cuma ngomong gini. Ini kok diem-diem ya tenang-tenang ya. Yang tinggal di Windu tinggal saya sama Bevis. Kami berdua. Apa yang panik cuma saya gitu ya. Saya cuma batin saudara. Kok enggak ada orang yang ayo berdoa. Bayar kontrakan, apa semua orang itu percaya saya punya uang, saudara. Amin ya Tuhan, kok memang betul. Ya toh. Saya cuma simpan dalam hati saudara. Tapi ternyata saya menyadari, ternyata yang panik bukan cuma saya. Saya merasa saya sengsara saudara. Merasa menanggung beban semua sendirian. Tidak ada yang berjalan dengan saya, yang lain mana. Tapi ternyata saya baru tahu, Bevis juga merasakan kegalauan. Tante Lani, nanti bulan Maret habis loh kontrakannya. Saya dalam hati, puji Tuhan, untung dia sadar kontrakan habis saudara. Minimal saya tidak sendirian. Ya sudah ayo kita berdoa. Betul enggak saudara? Nah saudara mau apa lagi? Itu mencangkul aku tak bisa, mengemis aku malu. Gitu. Ya tinggal berdoa. Tapi apakah berdoa begitu saja? Bukan. Ada sebuah proses yang kami harus lalui. Dan menurut saya itu membuat saya menyadari begitu banyak hal dan saya belajar. Tentang yang namanya keseimbangan. Tentang yang namanya tahan uji. Begitu saya merasa bahwa saya ini kok dibebani begitu banyak hal. Tapi Tuhan ngomong seperti apa? Engkau harus belajar tekun. Saudara setiap hari kami juga berdoa jam 5 pagi. Tuhan, saya selalu ngomong kontrakan Windu jangan lupa loh Tuhan. Lalu sekali waktu tiba-tiba Bevis ngomong begini. Kita ngasih persembahan Tante Lani. Saya cuma diam. Kamu yakin? Yakin. Tuhan ngomong apa? Ngasih persembahan. Salah pasti saya bilang. Yakin? Yang benar? Iya. Tuhan ngomong apa? Ngasih persembahan. Saya ngomong, Bev, seumur hidup Tante Lani berjalan dengan engkong. Enggak pernah tuh engkong narik persembahan di persekutuan saya bilang. Kotak ada di belakang mau ngasih situ udah ngasih enggak apa-apa. Caranya lain tidak seperti yang lain. Kamu yakin? Yakin Tante Lani. Saudara tahu saya bergulat. Benarkah ini suara Tuhan atau bukan? Tak tengkingi saudara. Tapi sampai satu saat Tuhan ngomong gini, maukah engkau belajar sepakat? Lalu akhirnya saya bilang, wes lah. Saya tanya sekali lagi, kamu yakin Bev? Yakin? Kamu beneran Tuhan ngomong? Iya katanya. Ya aku tak sepakat. Saya tanya, kamu perlu apa? Kita bikin amplop, saya bikin amplop saudara. Tapi saudara Tante Lani mengumumkan, saudara tahu buat saya itu sebuah kesengsaraan. Saya tidak pernah diajari saudara. Untuk tiba-tiba itu mengumumkan jemaat, ayo siapa yang mau memberi, hampir tidak pernah. Hari itu saya harus mengumumkan saudara kita akan ada persembahan. Rasanya mulut ini banyak pasirnya. Dikunci, jadi kemerasak gitu saudara. Meh ngomong tuh susah banget. Saya sampai bilang please Bev kamu aja yang ngomong. Ya udah minggu ini Bevis, minggu depan Tante Lani. Singkat cerita saudara. Setiap Sabtu kita itu mengedarkan persembahan. Yang menurut saya tidak masuk akal. Tapi saya berkata saya mau sepakat.
Sepakat itu bukan gini saudara ya. Oh enggak setuju, ya wes kamu tetap lakukan karena saya ada setuju, saya diam aja. Itu bukan sepakat. Sepakat itu butuh segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan saya ngomong, saya akan sepakat. Pokoknya Tuhan kalau engkau sudah ngomong ngasih persembahan, sepakat. Singkat cerita, setiap Sabtu terima persembahan. Saudara ngitung aja enggak berani saya. Saya cuma tumpangi tangan dalam nama Yesus 5 roti 2 ikan Tuhan. Saudara tahu setiap kali persembahan hasilnya sedikit. Kadang 600.000 atau mungkin kadang 1 juta. Kadang pernah 300.000. Saya sampai ngomong gini Tuhan, pokoknya 5 roti 2 ikan. Kalau enggak nambah-nambah, bagaimana cara nutup kontraannya? Saudara, singkat cerita, setelah sampai bulan Maret, saya hitung total persembahan saudara. Cuma dapat 78 juta. Seandainya loh saudara, seandainya. Saya ini adalah orang yang nyinyir. Oh tenang toh, salah nih mesti nih. Persembahan mana, enggak pernah diajari persembahan. Tapi saya mengucap syukur hari ini, saya tidak pernah memperkatakan itu dan tidak pernah timbul dalam hati saya. Saya ngomong Tuhan terima kasih. Tapi aku percaya 5 roti 2 ikan. Datang dari mana enggak tahu. Lalu singkat cerita saudara. Pokoknya ayo sekarang duit yang kita punya dikumpulin Tante Lani. Lah saya ngomong saya dikumpulin apa? Enggak punya apa-apa saudara. Ya saya sepakatnya dikumpulin apa? Ya berdoa aja. Saya tanya ke bendara saya. Kasnya berapa? 1 juta Ci. Hah? Kok tinggal 1 juta kasnya? Tenang nanti Tuhan reveal. Kami tekun berdoa saudara. Membawa setiap kehidupan, kesulitan yang kita alami kepada Tuhan. Dan itu ternyata membuahkan hasil. Singkat cerita kita cuma punya uang 160 juta zaman itu. Bukan zaman itu deh saudara, bulan kemarin. Lalu saya bilang, Bevis bilang, bayar Tante Lani, bayar setahun. Setahun? Saya diam, Tuhan, nek bayar setahun sekarang bulan Maret, nanti bulan September saya sudah puyang saudara, betul enggak? Memikirkan untuk bayar tahun depan. Mbok ditambahi toh Tuhan, tambahi sedikit. Atau kalau perlu tambahi full Tuhan, supaya kita enggak usah bayar lagi dalam jangka waktu yang lama. Lalu saya bilang sama Bevis, Bev, boleh enggak uang ini ditransfer sampai batas limit terakhir kita harus bayar. Kenapa? Tante Lani kok masih punya iman, rasanya kita bisa lebih lah membayar, lebih dari cuma 1 tahun. Saudara, kita ini mengalami begitu banyak hal setelah hambanya pulang. Tapi itu mengajari kita untuk bisa bertahan bersama dengan Tuhan. Kali ini Bevis bilang oke. Bevis ikut imannya Tante Lani yang sekarang. Saudara tahu kesepakatan itu membuka yang namanya pintu berkat dan anugerah Tuhan. Begitu kami membayar dalam 2 hari saudara. Kami ini punya uang 480 juta untuk bayar 3 tahun. Lumayan toh. Tapi sekali itu ada rentang waktu yang harus kita lewati. Ada sebuah kesulitan dan masalah yang harus kita hadapi. Itu yang membuat kita tidak boleh marah, harus tekun. Menanti-nantikan Tuhan. Tahan uji apa supaya iman tidak rontok. Saudara kalau kepepet kita ini apa? Kreatif. Ya toh? Kreatif nanti tiba-tiba mau jualan kaos lah, mau tiba-tiba bikin kue. Pinjem mungkin kredit, itu tidak boleh saudara kalau bukan Tuhan. Itu. Mendadak kreatif. Tapi untung kami mengerti. Yang sudah pernah dialami, Tuhan selesaikan yang lalu-lalu. Masakan dia tidak selesaikan kali ini. Tapi dengan cara yang berbeda. Dan saat kita mau berkata Tuhan aku akan tetap berjalan dengan engkau. Ada sebuah pengharapan yang tidak hilang. Sehingga kita tidak kecewa. Kenapa? Kan dikatakan di firman Tuhan, karena kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara setiap permasalahan atau kesengsaraan yang kau alami saat kau lakukan dengan ucapan syukur. Yaitu itu dikaruniakan kepada kita yang namanya kasih Allah. Itu yang bikin kita tenang. Engkau mau berlomba, hal kedua yang kau harus miliki, engkau harus punya rangka yang kuat. Yang tidak mudah bengkok atau patah, engkau harus punya iman percaya. Engkau punya ketekunan, engkau bisa punya tahan uji dan dalam ucapan syukur, engkau bisa bertahan. Saudara kalau engkau tidak latihan itu isinya ngomel, isinya marah, isinya komplain saudara, gampang penyok sampean. Tapi yang tahan uji tadi, engkau punya hati yang melekat kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur. Dan percayalah kasih Tuhan itu akan dicurahkan kepada kita. Sehingga pengharapan kita tidak hilang.
Ya. Lalu seimbang. Saudara, kalau tadi ada banyak rangka, itu ada hitungannya saudara, supaya seimbang. Tidak ada yang namanya berat sebelah kiri atau kanan, tidak bisa. Kiri dan kanan harus sama persis presisi. Kalau ternyata ada rangka yang ditambahkan untuk mesin, ternyata lebih berat di sebelah belakang depan, maka kami harus menambahkan sesuatu di belakang. Harus seimbang. Seperti tadi, saling melengkapi. Di sini dikatakan, di 2 Korintus 8 ayat ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saya ini modelnya sekali lagi saudara, safety player. Nah, kalau Bevi sedikit gambler saudara. Tapi kali itu kami berkata kami akan bergandeng tangan saling melengkapi. Saat dia bilang ayo maju. Saat saya tidak berani, saya tahu saya punya sebuah partner untuk melayani Tuhan yang akan menarik saya untuk saya bisa maju. Tapi kalau Bevi sudah langsung terlalu laju dan nyaris nyemplung, maka saya yang safety player akan narik bagaimana caranya menahan supaya dia tidak nyemplung. Butuh keseimbangan, butuh kerjasama, butuh saling menopang, butuh saling mengerti. Sehingga apa berkat Tuhan itu dicurahkan seperti dalam Mazmur 133. Bahwa pengurapan itu akan keluar dapat dari mana? Dari atas kepala ke janggut dan jubahnya turun. Dikatakan sampai embun Hermon itu sampai terus ke Bukit Sion. Tapi engkau butuh apa? Rukun. Butuh sehati, sepakat, seimbang, saling melengkapi, bukan saling menghakimi. Di dalam engkau hidup dalam kehendak Tuhan, engkau melayani Tuhan. Saudara, sulit untuk mulut kita tidak menghakimi. Dalam hal apapun yang dilakukan saudaramu, terlepas itu salah atau benar, engkau pasti kan kasih komentar. Mungkin saudara lebih baik untuk melamar menjadi komentator olahraga, sepak bola mungkin lebih ramai. Tapi engkau tidak bisa mengomentari saudara, segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Belajar untuk diam, simpan dalam hati, dan berhadapkan kepada Tuhan. Maka semuanya akan seimbang. Seringkali yang merusak kita, bukan karena masalah yang kita hadapi, tetapi suara-suara yang kita dengar berseliweran di pikiran kita, di telinga kita. Merusak yang namanya keseimbangan, merusak yang namanya kebersamaan. Hanya karena apa? Cara berpikir kita yang salah. Kita butuh yang namanya seimbang, bekerja sama. Itulah saudara, setiap kali lomba, off-road speed ini selalu 2 orang. Jarang yang 1 orang, rata-rata pasti akan 2 orang. Yang satu yang setir, satu lagi yang lihat peta, denah dan memberikan arahan kiri kanan harus seperti apa. 2 orang biasanya ya. Selanjutnya, yang ketiga, engkau harus punya apa? Mesin. Engkau harus punya kapasitas yang besar. Saudara, engkau mau berlomba, ya toh, kalau lombanya itu speed off-road, itu ada beberapa kategori. Biasanya kalau mesinnya yang kecil itu ukurannya ukuran Jimny saudara. Misal 1200 cc. Tetapi semua perlombaan yang prestis yang sangat ditunggu orang adalah speed off-road yang unlimited. Engkau boleh taruh itu mesin apa saja. Engkau mau gaspol dengan Tuhan. Engkau harus punya kapasitas mesin dalam hidupmu, kerohanianmu yang besar. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita punya mesin yang besar. Saudara, Tuhan kita, Allah pencipta langit dan bumi. Menurut saya tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita, betul? Engkau mau punya kapasitas yang besar, maka hisapkanlah dirimu, hisapkanlah hidupmu kepada Bapa di surga. Tidak ada cara lain. Hisapkanlah hidupmu, percayakan dirimu kepada Yesus. Tidak ada cara lain. Karena tidak ada di dunia ini yang dibilang besar. Dan kita punya Allah yang sangat besar, yang tidak ada yang lebih besar dari itu. Engkau mau gaspol dengan Tuhan, segenap hati engkau ngebut menyelesaikan destinimu. Engkau harus menghisapkan dirimu ke dalam kehidupan kekristenan. Percaya kepada Yesus, masuk dalam kehendak Bapa. Tidak ada cara lain. Dikatakan di firman Tuhan. Yohanes 14 ayat ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Cukup saudara.
Di dunia ini tidak ada lagi yang lebih besar kecuali Allah dan Tuhan kita. Saudara mau bertanding, andalkanlah Yesus dalam hidupmu. Karena itulah satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Itulah satu-satunya untuk kita apa? Bisa melakukan semua yang mustahil jadi keajaiban. Karena Dia pembuat keajaiban yang sejati. Engkau melewati trek yang sulit, saudara, percayalah engkau akan bisa. Karena apa? Bumi adalah ciptaannya, sepatah kata saja Dia bisa mengubahkan begitu banyak hal. Dan memperbaiki kehidupan kita. Masalahnya sekarang, kepada siapa engkau mempercayakan dirimu? Duitmu? Pekerjaanmu? Keluargamu? Orang tuamu? Kapasitasnya terbatas. Tapi kita punya Tuhan dengan kapasitas tidak terbatas. Masalahnya, beranikah kita mempercayakan hidup dengan Tuhan? Begitu engkau mempercayakan hidup dengan Tuhan, biarkan Dia memandu kita. Melewati jalannya mungkin berlumpur, berlubang. Mungkin masuk ke dalam sepertinya jurang. Mungkin naik ke bukit yang tinggi. Asal engkau percaya, cukup saudara. Tapi butuh latihan hari demi hari untuk kita bisa percaya dengan Tuhan. Ya. Lalu yang selanjutnya, kaki-kaki yang kuat. Ya. Kaki-kaki yang kuat dikatakan di sini. Nah, kalau di mobil speed off-road itu dia punya shock breaker, saudara ya. Tidak seperti mobil pada biasanya. Paling biasanya kan sekitar berapa? Sekitar 30-40 cm lah. Tapi kalau untuk mobil-mobil speed ini saudara, zaman itu mungkin sekarang sudah banyak di Indonesia, kami harus impor dari Amerika. Satu shock breaker itu yang pendek, itu minimal 80 cm. Yang belakang biasanya sekitar 1 meter sampai 1,20 meter. Jadi gede-gede saudara. Kenapa? Karena dengan medan yang berat, begitu kecepatan tinggi lewat gundukan, dia akan terbang. Begitu dia terbang, mendarat, itu hempasannya, kalau saudara pakai shock breaker ukuran Kalia atau Innova, percayalah begitu mendarat, saya percaya shock breaker itu nyangkut atau mendem di mana bodi. Nggak akan bisa kembali lagi. Tapi butuh sebuah fleksibilitas yang tinggi. Supaya setiap hempasan sekeras apapun membuat dia tertekan maksimal tapi bisa balik dengan stabil. Mahal harganya saudara. Dikatakan di sini engkau harus punya apa? Kaki-kaki yang kuat, fleksibel dengan Tuhan. Kuat menahan apa? Tekanan dan hempasan. Kalau saya boleh cerita, pilar banget saudara. Ditekan sebagaimanapun, kami tidak melontarkan. Saudara kan tahu ya per ya. Per itu kan kalau ditekan, saudara lepas sembarangan, dia melontarkan, betul enggak? Ngaceleng saudara bahasa Jermannya. Tapi kalau ini didesain bagaimana supaya saat ada hempasan kuat menerima beban, dia akan kembali normal dan stabil. Nah, itu yang sulit. Itu yang mobil biasa enggak punya. Mobil-mobil yang bukan untuk medan sulit enggak punya biasanya. Nah, dikatakan di sini di Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Dikatakan seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit batu. Mungkin saudara, mungkin. Atau mobil off-road yang rock rolling. Mungkin dasar firmannya ini saudara. Berjejak di bukit-bukit batu. Saudara, kalau kita itu mendesain kendaraan speed tadi dengan rock rolling saudara. Mobil bisa manjat tebing saudara, rock rolling itu. Tidak akan terguling. Kenapa? Dia punya fleksibilitas, kaki-kakinya itu ngikuti. Lah biasanya kalau speed off-road juga sama, untuk medannya sedikit berbatu. Dia masih bisa lewat. Dan apa? Tidak terguling. Masih stabil. Setahu saya mobil biasa yang kita lakukan di jalan raya. Yang bisa bertahan dengan kemiringan 45 derajat. Cuma Mitsubishi Strada. Yang lainnya enggak ada. Begitu lewat sedikit pasti guling. Enggak bisa. Nah, ini didesain. Punya kaki-kaki yang sangat kuat. Berjejak di bukit-bukit batu. Saudara, kenapa kaki kita harus kuat? Di Efesus pasal yang ke-6 ayat 15 dikatakan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Engkau harus punya, dikatakan kasut kaki kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera.
saudara, Injil damai sejahtera disampaikan, tapi benarkah kita ini menyampaikan damai sejahtera? Atau sampean menyampaikan gosip, menyampaikan seuzon kita, prasangka kita yang merusak banyak hal. Kaki ini ngomong soal apa? Melayani Tuhan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara, engkau harus punya fleksibilitas sangat tinggi dalam engkau melayani Tuhan. Dalam artian apa? Engkau harus bisa menerima banyak perbedaan. Engkau tidak boleh menghakimi satu dengan yang lainnya karena kita adalah rekan sekerja Allah. Setiap orang punya bagian. Setiap orang punya cara yang berbeda. Tetapi yang kita tahu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Tidak ada merelakan yang namanya kesulitan, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, kerusuhan, tidak ada saudara. Adanya damai sejahtera. Jadi butuh hikmat, butuh yang namanya pengertian, engkau menyerap yang dari Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, kata firman Tuhan, akan menguasai hidupmu. Tidak mudah saudara. Ini baru poin yang keempat. Yang pertama, engkau harus punya dasar yang kuat. Yang kedua, engkau harus punya rangka pengenalan hidupmu akan Tuhan dengan sangat kuat. Yang ketiga dikatakan engkau punya mesin dengan kapasitas yang besar, pengenalan akan Tuhan. Yang keempat dikatakan engkau punya kaki-kaki yang kuat untuk apa? Roda kendaraan kita ini berjalan sesuai yang Tuhan mau. Makanya saya heran saudara, saat saya merenungkan ini satu mikir, lah ya Tuhan, mau all out dengan engkau saja, segenap hati. Rasanya yang kita kerjakan kok banyak banget. Rasanya yang kita pelajari banyak. Makanya saya lebih heran kalau ada banyak dari kita, ya toh, kerjanya ngurusi urusan orang lain, heran saya. Wong mengurusi urusan kita loh, bertanding dalam kehidupan kekristenan aja repot. Tapi berapa banyak kita mengurusi kehidupan orang lain. Tidak perlu. Hari ini ayo saudara, semangat. Toh, benahi dasar kita. Perkuat rangka kehidupan yang kita miliki. Buat kapasitas kita ini membesar karena kita melekat dengan Tuhan. Buat kaki kita fleksibel, kuat, tidak tergoyahkan. Tapi ada satu lagi dikatakan, harus punya safety. Harus punya apa? Aman saudara. Dalam perlombaan, mobil dengan speed yang ekstrim, itu safety beltnya tidak seperti yang kita miliki, seperti mobil sekarang cuma satu titik gitu saudara. Enggak. Tapi itu safety-nya dari mulai apa? Pakai helmnya, bisa ditayangkan itu ya. Kemudian diganjel lehernya. Kemudian safety-nya ini 5 titik saudara, benar-benar diikat. Dia tidak boleh bergoncang atau lepas dari kursi yang dia duduk. Begitu rupa dia punya baju khusus yang sedikit tahan api. Kadang-kadang ada penguat di kaki supaya tulang tidak patah. Hanya untuk apa? Berjaga. Karena seharusnya kendaraan ini tidak dirancang untuk kecelakaan. Meskipun ternyata tiba-tiba kecelakaan ekstrim, tidak akan mengganggu siapa? Penumpangnya. Saudara, dikatakan bahwa ada sebuah keamanan yang harus dipertimbangkan, harus kita miliki. Saat kita duduk dalam speed off road dengan Tuhan. Yaitu di mana? Di Efesus 6 ayat yang ke-13. 14 sampai yang ke-17. Itu saya persingkat dikatakan bahwa engkau harus punya ikat pinggang kebenaran. Ada baju sirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil tadi. Perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Itu yang harus kita miliki. Dalam perjalanan kita dengan Tuhan, saudara, engkau butuh peperangan rohani. Meskipun bukan peperangan dengan cara yang seperti, nengkeng dengan berteriak, belum tentu. Saya punya cerita lagi saudara. Di awal tahun, Tuhan ngomong kamu pergi ke Israel. Saya bilang sejujurnya Tuhan wegah. Tidak kepengen saya itu kalau Tuhan tidak suruh. Kenapa saudara? Saudara, kalau engkau pergi ke Israel, engkau tidak membaca firman Tuhan. Engkau tidak mengerti. Sampai mau ke Israel mau apa, betul tidak? Saya pernah sekali waktu memimpin sebuah tur. Ada satu oma-oma. Dibilang gini, titip ya nok gitu. Ini omanya umur sekarang sekitar 70 tahun lah saudara. Tapi masih kuat. Nah singkat cerita kami sampai langsung di Tel Aviv. Keluar. Terus oma ini ngomong.
ini negara apa toh? Saya kan bingung saudara, Israel mak. Wong negara kok elek, isinya kok pasir semua. Bangunannya cuma kotak-kotak, enggak ada warnanya. Lah saya yang ngomong, ini tuh Israel mak. Kalau mau bagus pergilah ke Eropa Timur kalau mau cari bangunan. Mau cari suasana ke Eropa lebih enak. Gitu. Ini tuh Israel, tapi saya bilang, lah terus mak ini mau ke Israel mau apa? Oh saya ini disuruh anak saya kok. Singkat cerita saudara ya, untuk makanan dia masih suka. Lalu tiba-tiba begitu kita mulai mendatangi satu tempat per satu tempat. Om Anies selalu bertanya, ini tempat apa? Ini padang gembala, buat apa? Di Indonesia banyak yang isinya rumput, ini rumput elek. Katanya, cuma coklat-coklat tok, kambingnya aja enggak ada. Saya tuh sampai bingung saudara ya. Nah saya ngomong padang gembala itu tempat Tuhan, berfirman saya cerita. Lalu sampai saya menyimpulkan, saya tanya gini, baca Alkitab enggak mak? Ya kadang-kadang katanya. Tapi banyak endaknya. Saudara, engkau mau pergi ke Israel. Tapi engkau bahkan tidak tahu apa yang ada di sana. Tidak usah pergi saudara. Engkau menyusahkan rombongan. Pergi ikut tur yang biasa aja. Nah awal tahun Tuhan bilang kamu pergi ke Israel. Lalu saya bilang oke Tuhan. Kata Tuhan bilang engkau harus ngambil yang namanya ketenangan. Ambil ucapan syukur. Dalam pujian dan penyembahan. Pertama saya happy saudara. Oh lumayan lah, gak usah peperangan rohani. Gitu. Tapi saudara tahu, itu pikiran yang salah. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau harus tenang, berarti sepanjang tahun ini banyak yang tidak tenang. Kalau Tuhan bilang engkau harus ngambil ngucap syukur, berarti ada banyak hal dalam hidup kita dalam tahun ini ada yang sangat sulit untuk disyukuri, betul gak? Wah salah mikir saya. Tapi oke lah karena Tuhan sudah bilang untuk kami pergi. Saudara Tuhan bilang, kamu bawa orang-orang yang memang setia untuk dipilar, tapi tidak bisa bayar. Nah saya kan mikir saudara, oke lah kalau saya bawa orang-orang itu minimal mungkin bisa bayar setengahnya. Jadi akhirnya saya bawa lah beberapa, saya berdoa siapa Tuhan yang harus saya bawa. Lalu singkat cerita ada beberapa orang. Saya pikir, saudara saya pikir. Setelah saya bawa itu maka Tuhan akan menyediakan semua yang kuperlukan dan kubutuhkan. Amin. Tapi begitu hari demi hari ditanyai. Ci sudah bisa membayar DP-nya. Tunggu ya belum. Saya tanya ke orang-orang saya bawa ini. Ayo yang sudah punya DP setor. Saudara tahu singkat cerita saudara. Masing-masing orang ini cuma bisa bayar berapa? 500.000. 2 juta. 10 juta. Lah ongkos pergi turnya kan lebih dari itu. Dan akhirnya saya di detik terakhir saya harus menutup biayanya 270 juta. Saya ngomong, Tuhan engkau yang suruh aku ini bawa orang-orang. Sudah aku bawa loh Tuhan. Tapi kok enggak bisa bayar. Lalu bagaimana? Saudara tahu yang saya kerjakan, saya bawa orang-orang ini saya ngomong, ayo sembahyang. Ayo kita berperang dengan cara yang Tuhan berikan. Lalu saya tanya, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Tuhan bilang berdoa setiap hari. Jadi kami ini beberapa saudara. Kami ini berdoa setiap hari jam 8 malam. Yang menarik berkat kami bahasa roh. Pokoknya ada deklarasi. Itu setiap hari saudara. Mungkin ada kali sekitar 6 bulan. 7 bulan mungkin. Setiap hari. Dan saudara tahu apa ada hasilnya? Dalam kurun waktu yang sekitar 6-7 bulan tidak ada hasilnya. Saya sama Tuhan, kita ini suruh perang. Tapi kok tidak ada hasilnya. Engkau suruh kami berdoa, mana? Lalu tiba-tiba tinggal beberapa hari. Saya masih ingat hari itu, hari Minggu kami harus berangkat. Beberapa hari lalu bagaimana saya ngomong Tuhan, ini kalau tidak berangkat, mosok sih ke Israel utang. Kan dia malu toh saudara. Lalu Tuhan ngomong seperti ini. Lalu itu kan Kaleb punya mobil. Jaminin aja mobilnya. Saudara saya tangkingi loh saudara. Saudara jangan ditiru ya. Kalau Tuhan tidak nyuruh tidak boleh. Bukan suara Tuhan. Wong mau bayar tur kok disuruh utang. Bukan suara Tuhan. Saya berdoa. Tuhan ngomong sekali lagi. Itu mobil dijaminin. Saya berdoa lagi. Sampai saya ngomong sama anak-anak. Mobilmu suruh jaminin loh.
Biasanya. Ini anak tuh penuh perhitungan. Jangan mami nanti gini-gini. Tapi hari itu tiba-tiba ya sudah Mi sepakat. Loh kok gampang. Motormu loh gitu. Nanti tidak bisa bayar. Patahkan dalam nama Yesus. Kalau Tuhan suruh pasti kita bisa bayar. Singkat cerita saya jaminkan saudara. Sedangkan mobil itu belum lunas. Di tengah-tengah saya menjaminkan mobil, Tuhan itu berfirman. Kamu cuma boleh nyicil sampai tahun ini buat saya pribadi. Kamu cuma boleh nyicil. Saya ngomong Tuhan itu suruh jaminin mobil. Kok disuruh sampai tahun ini nyicilnya. Saya kan mulai berhitung. Itu saudara. Total yang saya harus pinjam uang dari saya mulai melunasi kendaraan, saya bayar tur itu 340 juta saudara. Itu bulan Januari tinggal 11 bulan, kan lumayan. Belum bunganya saja sudah berapa? Hampir setiap bulannya sudah hampir 30 juta betul saudara. Duitnya sopo. Lalu akhirnya saya bilang, ya sudah pokoknya dijaminkan. Lalu saya tanya, apa bisa mobil dijaminkan dapat uang sebanyak itu? Terus saya tanya sama saudara saya ini. Saya ngomong ada satu orang, Pak saya mau jaminkan kendaraan. Oh ya Cik boleh. Kalau saya jaminkan kendaraan saya dapat uang berapa ya Pak? Ah gampang, kalau Cilandak 1 miliar saya kasih. Oh, saudara kijang. Bisa dijaminkan uang berapa 1 miliar. Saya bilang enggak perlu Pak, saya cuma butuh uang 270 juta cash. Oh enggak apa-apa bisa. Kapan butuhnya? Sabtu. Ngutungnya saudara ya, di Bandung ini ada satu-satunya bank yang buka hari Sabtu. Gitu. Lalu saya bilang Sabtu. Oke, Sabtu ke kantor ambil uang. Saya tanya, gitu aja Pak? Iya, gitu aja katanya. Enggak pakai apa-apa? Enggak usah. Mana minta BPKB-nya? Sudah gitu aja. Enggak ditanyai macam-macam, enggak ditanyai. Saya ke kantornya mengambil uang cash, lalu dia nanya gini. Kira-kira mau kembalikan berapa lama ya, Cik? Saudara saya itu enggak mikir, saya enggak ngomong, saya enggak apa-apa. Mulut itu langsung refleks ngomong, 4 bulan Pak. Setelahnya saya kaget. Saya kepengennya jawab 40 tahun gitu ya, lumayan saudara, jadi kan sedikit bayarnya. Ya toh, 4 bulan. Lah 4 bulan kebayang 340 juta, 270-nya cash, 4 bulan. Kan hampir 100 juta sebulan, bukan tambah sedikit tambah banyak. Lalu yang kami lakukan, peperangan rohani saudara. Engkau tahu dalam sekian bulan, saya ngomong 4 bulan. Singkat cerita uang dikirim, saya melunasi turnya, kami berangkat ke Israel. Bareng toh waktu itu ketemu di sana. Gitu. Saudara tahu, suruh ngambil ketenangan, ucapan syukur. Belum sampai Israel saudara, baru sampai Dubai, transit. Gitu. Tiba-tiba ada seorang peserta, Cik tas saya hilang. Hah di mana? Ya enggak tahu Cik, ya hilang ya enggak tahu saudara ya, hilang tahu kan ya aneh-aneh ya, hilang enggak tahu. Hah, terus bagaimana? Ya harus cari. Nah hari itu saudara, kami ini dapat bonus untuk yang namanya tur lokal. Jadi guide yang membawa dari Indonesia, tur leadernya ini sudah keluar duluan. Untuk mengurus tur yang di luar. Lah kami ini kan sebagian masih di dalam. Saya nunggu yang lainnya. Nah, sudah selesai. Untung di sana sekali lagi ada Kaleb. Dulu pernah jadi tur leader. Sana diurus. Dia bisa bahasa Inggris lumayan lah ya. Jadi diurus, saya enggak tahu mereka ngomong apa. Cuma tiba-tiba tasnya ketemu, saudara tahu ketemunya di mana? Di kamar mandi pertama kali kita turun, kebayang enggak saudara, Dubai. Untuk yang gue piye. Pokoknya tiba-tiba disusur ya dapat. Ya, keluar, sudah singkat cerita toh. Ketemu Cik, ketemu. Udah, ayo kita jalan. Jalan toh dia bingung. Orang yang sama saudara. Cik istri saya mana? Hayam buah toh. Saudara istrinya ketinggalan. Kami berhenti lagi, cari lagi. Saya ngomong gini Tuhan, belum sampai Israel, tenang pun tak ada. Saya mau ngucap syukur gimana pada Senewan saudara. Akhirnya diurus sekali lagi ya toh. Tertahan di imigrasi. Kenapa masalahnya? Karena mereka merasa bahwa wajah yang asli dengan di foto lain. Menurut saya sama sih. Makanya saudara jangan operasi plastik, kaleng apa saja, jangan angel saudara itu. Nanti nyarinya susah. Itu akhirnya bisa keluar akhirnya. Dah toh, kami tur di Dubai, happy. Oh lihat ini, lihat itu. Baliklah ke bandara untuk melanjutkan perjalanan ke Tel Aviv. Mendadak ada yang sakit saudara. GERD-nya kumat sampai gemeteran. Saya ngomong gini, Tuhan tolong. Katanya tenang dan damai sejahtera. Tapi ini bagaimana? Tuhan bilang perangi. Saya perkatakan firman. Saya ngomong apa yang harus saya lakukan. Masa ditengking yang sakit itu saudara.
dalam nama Yesus sembuh. Dia bilang bukan, kamu perkatakan firman. Saya ngomong lah saudara, itu loh butuhnya engkau baca firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang perkatakan firman, sampai enggak baca firman Tuhan, sampai mau memperkatakan apa? Saya ngomong Tuhan yang jamin segala macam, singkat cerita saudara, bisa pergi ke Israel. Daya sampai di Israel, Lebih tenang? Tentu tidak. Yang sakit minta pulang, mau pulang ke Indonesia. Saudara kita ini kan pakai visa rombongan, pulang satu pulang semua tuh. Enggak bisa, mau minta pulang. Sampai kita tahan, waktu itu di Tiberias, bisa enggak nunggu sebentar. Saya sampai berdoa, jangan, tolonglah Tuhan sekali ini, jangan sampai mati di sini Tuhan. Itu repot bawanya. Bukan cuma itu, tiba-tiba ada yang marah. Minta pulang. Sampai saya mikir, ini tur zaman apa toh, kenapa semua orang minta pulang, heran saya. Oh semuanya baik-baik saja. Tapi karena kata Tuhan, toh harus ambil ketenangan dan ucapan syukur, saudara harus diusahakan. Dan itu engkau harus punya peperangan rohani yang harus kau lakukan. Saudara berangkat ke Israel perang, di Israel perang, pulang dari Israel lebih perang lagi, ngapain? Bayar utang yang tadi. Sudah sampai di Indonesia masih ada sekira-kira 340 juta yang harus dibayar. Saya ngomong sekali lagi sama anak-anak ini, ayo berdoa. Peperangan rohani. Saudara tahu peperangan rohani yang saya alami bukan makin enak saudara. Bulan yang pertama dari Januari kita mulai bayar bulan Februari. Masih punya uang 25 juta, 10 juta. Tapi begitu sampai akhir Februari mulai mikir toh. Waduh bulan Maret harus bayar kontrakan 480 juta. Tapi saudara dengar kesaksian saya yang tadi. Yang 480 juta lunas dengan begitu saja saudara. Dalam 2 hari punya uang 480 juta. Saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan 480 juta 2 hari, mosok 340 juta tidak diselesaikan. Itu. Ternyata tidak diselesaikan saudara. Saya butuh yang namanya ketekunan tadi. Saya harus mengaktifkan semua kendaraan saya. Dasar yang kuat, rangka yang kuat, mesin yang besar, kaki-kaki yang tidak tergoyahkan. Saya mengaktifkan juga Pak, safety saya kerjakan. Saya peperangan, saya omongkan Tuhan tolong bagaimana caranya. Makin bulan saudara, makin tidak punya uang. Sampai satu titik bulan Maret setelah selesai membayar kontrak bulan April, saya cuma bisa bayar 8 juta. Tuhan, yang harus saya bayar banyak. Saudara lebih hebat lagi, sampai saya itu tidak punya uang. Bulan Mei, kami itu tidak punya uang, sampai saya beli beras buat windu aja tidak bisa. Saya begitu Tuhan, di windu itu banyak dikasih makan loh Tuhan, beras saja tidak punya. Tapi sekali lagi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saat saya tidak punya beras, orang kirim beras. Di tengah-tengah itu ada acara atau saudara. Bulan April ada acara ke Mahanaim, bulan Mei ada acara ke Cirebon. Banyak orang bilang, ayo Cik bikin rombongan. Saya dalam hati, bikin rombongan pecarane, tidak punya uang. Saya tanya bendahara saya, uangnya berapa? 1 juta Cik, kok tidak naik-naik atau uangnya? Tapi saudara tahu, kami tetap pergi membawa rombongan. Karena tiba-tiba Tuhan punya segala semacam cara untuk menolong, tetap rencananya tetap terjadi dalam hidup kita. Tapi yang ini kan tidak tahan saudara. Bulan Mei saya bilang Tuhan, iki piye? Saudara tahu, saya masih ingat tanggalnya, tanggal 22 Mei. Tiba-tiba semua selesai begitu saja saudara. Yang kami lakukan berbulan-bulan tadi mengaktifkan semua yang kita punya. Ada sebuah jeda waktu bagaimana caranya sampai takaran yang kita punya full. Dan bulan Mei kemarin tanggal 23, tepat 4 bulan semuanya lunas. Begitu saja. Tidak pakai acara nangis-nangis atau meraung-raung kepada Tuhan, tidak. Tapi kami aktifkan semua yang kami miliki tadi. Kami bergantung kepada Tuhan. Bukan karena kita yang hebat. Sejujurnya saudara, nangis saya ini seringkali. Tidak tahan. Sampai satu titik di bulan Mei itu saya ngomong gini, Tuhan tidak kuat. Wes aku tak berhenti aja. Mendadak ada banyak perubahan di dalam pilar. Mendadak ada banyak yang mesti disinkronkan kembali satu dengan yang lainnya. Saya kejepit di tengah frustasi pokoknya bulan Mei. Padahal itu kan bulan 5 katanya bulan anugerah ya toh saudara. Tapi di awal bulan itu setengah mati. Tapi saudara tahu di bulan yang sama dia selesaikan semuanya. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan Tuhan hitung.
tetesan air matamu, ucapan syukurmu, omelanmu, saudara, begitu kamu mengucap syukur poinnya 10, atau begitu ngomel turun lagi poinnya. Aktifkan. Dan yang terakhir dikatakan, setiap kita harus apa? Ngerti aturan mainnya. Saudara balapan kalau enggak ngerti aturan main kan susah saudara ya. Saya pernah lihat di Instagram, lomba 17-an mungkin ya, anak kecil-kecil. Estafet. Begitu terima estafet semua maju, ada satu anak larinya ke belakang, salah arah. Tapi sekali lagi, kita ini punya namanya aturan permainan. Aturan keselamatan. Aturan ini apa? Kita tahunya dari mana? Belajar ketetapan Tuhan. Nah, dalam engkau belajar ketetapan Tuhan, engkau belajar firman Tuhan, ada 2 cara. Yang pertama, engkau dikatakan di Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Belajar ketetapan Tuhan dengan cara yang pertama, tertindas. Jadi hari ini kalau engkau merasa engkau tertindas, hidupmu tertindas, saudara jangan panik. Kenapa? Engkau sedang belajar ketetapan Tuhan. Tapi masalahnya kalau kita tertekan, kita memberontak. Saudara, itu sebuah kesempatan kita belajar. Saat saya tertekan, saya membaca firman Tuhan. Hari-hari itu ada satu lagu yang saya selalu nyanyikan, saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Saya nyanyi itu terus. Sampai saya ngomong gini, Tante Lani itu nyanyi bersyukur terus. Anak kata Tuhan tahun ini aku harus bersyukur, maka aku akan bersyukur. Pokoknya aku akan bersyukur dalam apapun. Aneh saya kalau misalnya saya rasanya sudah stres saudara ya. Saya nyanyi bergumam sendiri. Aku mau selalu bersyukur. Dia Bapak yang setia yang menopang saya. Saya omongin berkali-kali, tidak boleh bingung lah nih. Saya omongin diri saya. Belajar ketetapan Tuhan lewat cara yang pertama, yaitu apa? Tertindas. Tapi ada cara kedua yang lebih enak saudara. Dikatakan beda 100 ayat. Gitu. Mazmur 119 ayat 171. Dikatakan biarlah bibirku mengucapkan apa? Puji-pujian. Sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Belajar ketetapan Tuhan ada 2. Saudara boleh milih. Engkau mau mengucap syukur dalam segala perkara. Atau engkau mau tertindas, itu pilihan. Tapi kadang kita mengalami combine saudara. Gara-gara kita tertindas dan kita dipaksa harus bersyukur. Saudara kalau dari sekian poin tadi, minimal ada 6 hal yang kau bisa lakukan. Itu adalah persiapan yang Tuhan berikan, Tuhan ajarkan supaya kita bisa dengan segenap hati. Saudara saya ingin tunjukkan satu klip saudara yang menarik. Ya, bisa tolong diputarkan klipnya. Nah itu kan mobil kecelakaan cepat saudara ya. Nah ini orang di dalamnya gini saudara. Seperti tidak terjadi apapun. Padahal kalau kita lihat mobil kecepatan tinggi, nabrak, goleng, berputar-putar. Yang di dalam mobilnya cuma begini aja. Diam aja. Tidak bergerak sampai mendarat baru dia turun. Bisa tolong sekali lagi yang awalnya supaya bisa jelas. Nah, tuh terguling. Sudah sampai sini dulu. Begitu kecepatan tinggi, kehilangan kendali, nabrak, guling. Makanya di dalam seperti yang kita lihat, goyang-goyang gini aja. Udah gak kemana-mana, gak ngapa-ngapain saudara, cuma goyang-goyang aja. Kenapa? Karena mereka punya iman yang percaya. Iman dan percaya. Kenapa? Sudah didesain begitu rupa oleh Tuhan. Yang membuat kita tidak akan terluka kalau kita ngerti aturan mainnya. Saudara, aturan mainnya kok seperti ini, begitu kecelakaan kau terhempas dengan sangat kuat. Yang perlu saudara lakukan apa? Diam. Diam aja. Kenapa? Ada selengkap senjata Allah yang memperlengkapi hidupmu. Tadi itu helm semua pokoknya penyangga leher komplit. Ada safety belt 5 titik yang seperti pesawat mengikat kita di tempat duduk gak bergerak. Cuma goyang-goyang aja, ngikutin aja. Tapi kita ini kan sering heboh. Duar, wah, benar saudara. Itu dunia fantasi saudara. Tapi yang betul itu seperti tadi, diam.
Kalau engkau kehilangan kendali, menabrak begitu parah, diam saudara. Engkau cukup diam di bawah kaki Tuhan. Menyerahkan semua hidupmu. Saya masih ingat kira-kira sekitar tahun 2000 mungkin ya, 2001, 2002. Saat itu lomba speed off-road itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh satu mobil jalan di jam, satu mobil lagi gitu. Nah di tahun itu kira-kira berarti sekitar 20 tahun yang lalu, itu tuh mobil dijejer saudara. Begitu dibilang start tembakan, maka semua akan berlomba. Nah itu cepat-cepatan. Tidak boleh saling nabrak harusnya karena membahayakan. Tapi kemudian ada satu mobil, satu kendaraan kehilangan kendali. Nah begitu jumping, begitu mendarat, tidak bisa seimbang. Jadi guling. Terguling beberapa kali. Nah biasanya kalau misalnya lomba begitu kan, kami selalu sediakan tim kesehatan dan ambulans yang harus selalu cepat ke rumah sakit. Nah hari itu tiba-tiba rame, kenapa? Kan ada tangan yang putus, bukan patah, sudah putus. 3 jari ini putus saudara, 3. Kenapa? Karena begitu terguling, refleks si orang ini pegang pinggiran kendaraan, itu dilarang. Harusnya seperti tadi, ngapain? Diem di dalam. Tapi dia cari pegangan. Begitu dia cari pegangan terguling, itu kan tergencet saudara. Selesai pertandingan, dia dilarikan ke rumah sakit. Sebagian orang apa? Nyari jarinya. Di mana potongannya? Dicuci pakai aqua, minta es batu sama tukang teh botol. Bungkus plastik dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu apakah berhasil disambung atau tidak. Seringkali dalam hidupmu, kalau engkau sepertinya kehilangan kendali. Ada begitu banyak suasana dan kejadian dalam hidup engkau tidak bisa kendalikan. Diam di hadapan Tuhan. Jangan apa? Cari pegangan yang lain. Saudara. Membahayakan. Bisa memutuskan jari-jari kita. Bisa merusak badan kita. Engkau cuma perlu apa? Diam seperti tadi. Wes diam aja. Akan ada goncangan? Iya. Tapi tidak akan ada yang melukaimu. Karena Tuhan yang jamin hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini engkau mau segenap hati dengan Tuhan. Engkau harus punya dasar yang kuat. Engkau harus punya rangka kehidupanmu pengenalan akan Tuhan yang kuat. Engkau harus punya yang namanya kapasitas mesin yang besar. Engkau harus melekat dengan Tuhan. Engkau harus punya kaki-kaki yang sangat fleksibel. Yang berjejak di bukit batu tidak tergoyahkan. Engkau harus punya rasa aman di dalam Tuhan karena Dia perlengkapi kita begitu rupa. Dan yang terakhir engkau harus tahu aturan mainnya Tuhan. Belajar di mana? Firman Tuhan. Malam hari ini mari bangun manusia roh kita. Buat kita semua sepenuhnya untuk Tuhan. Fokus kalau hari ini semua kendaraan kehidupanmu rasanya tidak lengkap, ayo dilengkapi. Mari masuk bengkelnya Tuhan. Masuk hadiratnya Tuhan. Diperbaiki lagi, diciptakan kembali, diperbaharui. Sampai kita ini bisa layak untuk jalan, lari, bahkan terbang. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, yang kami akan alami tidak mudah. Dengan semua hal yang Kau ajarkan, kalau bukan Engkau yang meletakkan dalam hidup kami tidak mampu Tuhan. Kami seringkali lupa kalau dasar hidup kami adalah Engkau. Kami seringkali ngomel dan marah Tuhan, dan kami tidak belajar karakter-Mu untuk menopang menjadi kerangka dalam hidup setiap kami. Kami tidak mendekatkan diri kepadamu Tuhan dan hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami bahkan kaku Tuhan, sekarang kami sendiri dan tidak fleksibel dengan Engkau. Kami bahkan Tuhan tidak mengerti bagaimana cara mengamankan diri kami saat kami tertekan dan tertindas Tuhan. Kami bahkan tidak tahu aturan main-Mu Tuhan. Kalau bukan Engkau yang menciptakan kami kembali, kalau bukan Engkau yang memandu setiap kami, bagaimana bisa kami ikut bertanding? Kasihanilah kami Tuhan, orang-orang yang tidak percaya ini. Mari Engkau sendiri akan perlengkapi setiap kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami menyelesaikan tugas dan bagian kami. Finish strong di hadapan-Mu. Menjadi seorang pemenang dengan anugerah dan kemurahan-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Semampu dan semengerti yang kami bisa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biar firman-Mu jadi rema untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan kami butuhkan Tuhan. Buat kami jadi pelaku firman dan bukan hanya menonton atau lagi kami hanya mendengar saja dan melupakan. Terima kasih Bapak atas segalanya, terima kasih karena Engkau baik. Di
Di dalam nama Yesus semua yang sepakat dan menerima sama-sama katakan amin.